Ya, silakan. Baik. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik. Ya, saya harap adik semua tetap selalu sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, ini teman-temannya yang belum masuk bisa segera diminta diajak buat masuk ya. Dan yang belum on cam, kalau bisa on cam. Karena kita kan sudah lama nih kuliah masa kelas daring, jadi Ibu kangen pengen lihat wajah-wajah kalian. Yang belum on cam, silakan on cam terlebih dahulu, karena ini menjadi penilaian presensi untuk kehadiran kalian. Nah, jangan lupa untuk mengisi presensi di link yang telah Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Nanti kalian isi link tersebut sesuai dengan kehadiran kalian. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke materi baru. Masih di film Moluska. Kemarin kita sudah belajar tentang gastropoda. Nah, mungkin ada salah satu dari kalian yang ingin mereview nih, sedikit aja tentang gastropoda. Mungkin siapa yang mau mereview sedikit? Saya izin, Bu. Oke, silakan Mbak Melan. Ya, jadi materi minggu lalu itu mengenai gastropoda. Gastropoda sendiri tersusun atas beberapa lapisan, yakni ostrakum, periostrakum, dan nakreas. Terima kasih, Bu. Ya, benar sekali. Kita beri tepuk tangan secara untuk Mbak Melan ya, karena sudah menjawab dengan benar. Oke. Kali ini kita akan masuk materi baru, masih sama, kelas sama dalam film Moluska, yaitu bivalvia. Nah, Ibu share screen terlebih dahulu ya. Mohon maaf Bu Eni, belum bisa share screen. Baik. Sudah. Apakah sudah terlihat share screen Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Di masa PPKM sekarang, pasti kalian belum bisa jalan-jalan ya. Pasti kalau lagi penat ataupun capek, pasti pengen refresh ke pantai. Nah, kalau sekarang di masa PPKM seperti ini, pasti belum bisa ke pantai. Jadi sekarang kita jalan-jalannya secara virtual ya. Sekarang kalian lihat di tayangan share screen Ibu telah memperlihatkan sebuah gambar pantai. Nah, kalau kalian lihat nih, di sepanjang pantai ini, apa sih yang terlihat dari kalian? Mungkin Mbak Titania, apa sih yang kamu lihat dari gambar pantai ini? Di pasir itu ada banyak apa tuh? Tumpukan cangkang kerang ya, Bu? Oke, benar sekali. Tapi apakah itu hanya cangkang kerang saja? Apakah ini bercampur dengan cangkang siput? Nah, kali ini kita akan mempelajarinya, apa sih perbedaan dari cangkang kerang dan cangkang siput? Mungkin perbedaan lapisan penyusun tubuhnya itu apa saja sih dari masing-masing kelas bivalvia itu? Oke, kemarin Ibu telah mengirimkan LKPD dan link YouTube di grup WA ya, minggu pertemuan sebelumnya. Diharapkan kalian sudah berdiskusi dan saat ini tinggal mempresentasikannya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu menggali informasi terkait lapisan tubuh bivalvia serta dapat mendesain dan memasukkan laporan tentang perbedaan lapisan tubuh bivalvia dan gastropoda dengan terampil, sehingga kalian dapat memahami perbedaannya dan menumbuhkan rasa kepeduliannya terhadap kebersihan pantai dan lingkungan sekitar pantai dengan baik. Oke. Nah, kali ini tayangan share screen Ibu sudah ganti. Sudah, Bu. Oke. Nah,
kalian kalau pergi wisata ke pantai nih, misalnya kalau ke Pantai Kartini atau kalau di Rembang itu ada Pantai Karangjae, pasti tidak asing dengan souvenir-souvenir seperti di gambar ini, betul? Iya, Bu. Betul. Nah, kalau kalian tahu, masyarakat sekitar pantai itu memanfaatkan limbah cangkang kerang yang berserakan di pantai untuk dijadikan souvenir-souvenir seperti ini yang supaya bisa dia jual lagi di objek wisata. Seperti ini ada jadi lampu, jadi tirai, dan hiasan menarik ini. Nah, sekarang kalian amati dari masing-masing gambar ini. Kira-kira apa sih yang muncul di benak kalian kalau kalian melihat gambar seperti ini? Ada yang bisa menjawab? Yang terbesit nih, kalau kalian lihat nih, kenapa kok dari gambar satu ini ke gambar yang lain beda? Apa sih membedakan ini? Ada yang bisa tahu? Kalau kalian lihat gambar ini, mungkin Mbak Clarissa? Iya, Bu. Kalau menurut saya itu kan coraknya berbeda ya, Bu. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan masing-masing corak itu berbeda ya, Bu? Iya, benar sekali. Pasti kalau kalian lihat di sini, kenapa kok cangkangnya beda, coraknya beda, warnanya pun beda. Apa sih yang menyebabkan seperti itu ya kan? Nah, kemarin kalian sudah menerima link video YouTube terkait tentang pengrajin daur ulang cangkang kerang di Pantai Kartini di Jepara. Nah, karena kalian kemarin sudah berdiskusi, sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, nanti Ibu akan share screen hasil diskusi kalian karena kemarin sudah dikumpulkan lewat WA. Silakan salah satu perwakilan akan mempresentasikan dengan membacakan hasil diskusinya. Nanti kelompok yang lain menyimak, dan kalau misalnya ada tanggapan, silakan ditanggapi. Kelompok mana yang akan presentasi? Ibu bukakan filenya. Saya izin presentasi, Bu. Oke, kelompok 1 ya. Iya, Bu. Oke. Sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, silakan bisa. Baik, izin mempresentasikan ya, Bu. Silakan Mbak Fiatun. Halo, Bu, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Silakan. Mungkin kalau Mbak Fiatun terhalang sinyal, mungkin bisa anggota kelompok lainnya. Apakah suara saya sudah terdengar, Bu? Ini sudah terdengar. Oke, silakan. Saya izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang menyebabkan masing-masing corak cangkang kerang berbeda?
Jawabannya adalah karena adanya zat tanduk di dalam cangkang kerang. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja lapisan penyusun tubuh cangkang kerang? Jawabannya bivalvia atau kerang mempunyai 2 buah cangkang yang dapat membuka dan menutup dengan menggunakan otot aduktor dalam tubuhnya. Cangkang pada bagian dorsal tebal dan bagian ventral tipis. Cangkang ini terdiri atas 3 lapisan, yaitu yang pertama periostrakum adalah lapisan terluar yang berfungsi sebagai pelindung. Yang kedua, lapisan prismatik tersusun dari kristal-kristal kapur yang berbentuk prisma. Yang ketiga ada lapisan nacreas atau sering disebut lapisan induk mutiara tersusun dari lapisan kalsit, karbonat yang tipis, dan paralel. Untuk persoalan yang ketiga, apakah lapisan penyusun tubuh bivalvia sama dengan gastropoda? Jika berbeda, bandingkanlah. Menurut saya, lapisan penyusun tubuh bivalvia dan gastropoda itu berbeda, karena pada bivalvia tersusun dari 3 lapisan, yakni periostrakum, prismatik, dan nacreas. Sedangkan pada gastropoda tersusun oleh ostrakum atau N-ostrakum, merupakan lapisan berkapur yang ada di bagian tengah. Lapisan ini biasanya terbuat dari kalsium karbonat. Periostrakum merupakan lapisan terluar yang tahan terhadap goresan dan memberikan warna pada cangkang. Lapisan nacreas atau lapisan mutiara merupakan lapisan dalam bertekstur halus yang bersentuhan dengan tubuh siput. Sekian presentasi dari kelompok 1, Bu. Baik, terima kasih kelompok 1. Berikan aplaus secara virtual. Oke, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Tidak, Bu. Oke, Ada, Bu. tidak ada ya. Oke, benar sekali apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Jadi, corak cangkang dari kerang ini berbeda karena adanya zat tanduk, di mana zat tanduk ini terdapat di lapisan periostrakum. Nah, Ibu akan share screen lagi materi supaya bisa lebih menguatkan. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, kelas bivalvia atau bisa kalian tahu ini kerang-kerangan. Kenapa disebut bivalvia? Karena dari kata bi itu 2 dan dia valve atau jadi dia punya 2 katup yang melindungi tubuhnya. Oke, bisa disebut juga kelas Pelecypoda, itu ada penjelasannya juga. Jadi kelas ini itu punya 2 buah cangkang yang dapat menutup dan membuka dengan adanya otot aduktor dalam tubuhnya. Nah, cangkang ini berfungsi untuk melindungi tubuhnya. Jadi tubuh bivalvia itu bentuknya bilateral simetris ya. Jadi kalau bilateral simetris itu kalau dibelah itu bisa terbagi menjadi 2 sama rata. Dan cangkang ini itu tersusun dari lapisan cangkang kapur atau zat kapur yang keras. Ini bisa kalian lihat di gambar ini. Banyak sekali contoh-contoh ataupun elemen bivalvia di ekosistem ini ya, di dunia ini ya. Ada yang ukurannya besar, kecil, bahkan yang warnanya beragam. Ini juga. Nah, apakah PPT-nya ganti? Oke, ya. Ya, cangkang. Nah, ini cangkang kita sering sekali kita temui nih cangkang. Jadi cangkangnya itu ada 2 pasang di bagian anterior dan umbo ataupun umbo itu bagian yang besar atau menonjol, terdapat di bagian posterior. Nah, cangkang ini terdiri dari 3 lapis. Yang pertama tadi ada periostrakum. Periostrakum ini lapisannya tipis dan gelap, tersusun atas zat tanduk. Nah, zat tanduk ini tadi yang berfungsi untuk melindungi lapisan yang ada sebelah dalamnya dan berguna untuk melindungi cangkang. Mungkin yang masih on bisa dimatikan terlebih dahulu. Oke, terima kasih.
Oke, saya lanjutkan lagi ya. Zat tanduk ini di lapisan periostrakum melindungi cangkang dari asam karbonat. Nah, kalau bisa bayangkan, kalau tidak ada zat tanduk, maka cangkang ini akan terkikis oleh asam karbonat di dalam air. Ya, karena adanya zat tanduk ini, cangkang kerang itu, cangkang bivalvia menjadi kuat dan tahan terhadap asam karbonat, dan juga memberi warna atau corak tadi. Kemudian lapisan yang kedua, ada itu lapisan prismatik, di mana lapisan ini yang tebal dan terdiri dari kristal-kristal kalsium karbonat yang berbentuk prisma yang berasal dari materi organik. Kemudian lapisan ketiga ada nukleus. Nah, lapisan nukleus ini sering disebut lapisan mutiara. Jadi kalau kalian tahu, kerang itu kan bisa menghasilkan mutiara ya, atau tiram. Nah, mutiara ini dihasilkan di sini, di lapisan nukleus, karena dia ada kristal-kristal halus kalsium karbonat. Nah, jika terkena sinar, dia mampu memancarkan keragaman warna. Nah, ini lapisan atau susunan dari lapisan penyusun tubuh bivalvia. Di sebelah kiri ini ada gambar penampang melintang tubuh bivalvia secara keseluruhan di sini. Dan kemudian di sebelah kanan ini lapisan penyusun tubuhnya. Yang teratas ini, yang paling atas ini ada lapisan periostrakum, di mana lapisan periostrakum ini tadi yang tipis dan paling atas terdiri zat tanduk. Kemudian di bawahnya ada lapisan prismatik. Lapisan prismatik itu tadi ya, yang tebal itu ya, yang terdiri dari kristal-kristal kalsium karbonat, ini tebal sekali, bisa dilihat ketebalannya dibandingkan lapisan-lapisan lain, dia yang paling tebal. Kemudian ada lapisan nukleus. Nah, lapisan nukleus ini yang tadi, yang ada penghasil mutiara, karena di dalamnya di sini ada sel penghasil nukleusnya. Seperti itu. Nah, kurang lebih, jadi bivalvia itu tersusun dari 3 lapisan, di mana yang pertama ada periostrakum, kedua prismatik, dan ketiga nukleus. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Ada yang ditanyakan dari materi yang mungkin belum paham? Belum ada, Bu. Ya, sebenarnya belum ada ya. Sekarang Ibu stop share terlebih dahulu. Oke. Nah, dari pembelajaran kali ini dan diskusi yang telah kalian lakukan, ada nggak yang bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kali ini? Saya izin menyimpulkan, Bu. Ya, silakan Mbak Melan. Bivalvia atau kerang-kerangan adalah salah satu filum invertebrata yang tubuhnya tersusun atas 3 lapisan, yakni periostrakum, prismatis, dan nukleus, yang mana tiap lapisan memiliki fungsi tersendiri yang berguna bagi bivalvia. Terima kasih, Bu. Baik. Oke, terima kasih Mbak Melan karena sudah menjawab. Sekarang sebelum Ibu tutup, Ibu mau kasih kalian evaluasi sedikit terkait materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Ibu share screen terlebih dahulu. Nah, apakah sudah terlihat screen Ibu? Soal ini sudah terlihat? Oke, sudah ya. Oke. Di link RPM yang telah Ibu kirim di grup itu sudah ada link evaluasi, jadi ini Ibu hanya review sedikit. Ada beberapa pertanyaan, silakan dijawab kalian sesuai dengan materi yang telah kalian dapatkan tadi. Oke, soal yang pertama adalah jenis kerang Asia Tenggara. Anggota suku Archidae ini disebut kerang darah karena ia menghasilkan hemoglobin dalam cairan merah yang dihasilkannya. Kerang darah ini sebagai makrobentos di kawasan ekosistem perairan. Selain menjadi makrobentos, kerang darah ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, di mana kerang darah ini dimanfaatkan sebagai bahan makanan atau obat, dan cangkangnya dapat dimanfaatkan sebagai hiasan atau kerajinan tangan. Nah, cangkang tebal kerang darah ini sendiri tersusun atas zat tanduk. Fungsi dari zat tanduk ini adalah, nah, siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan pertama ini? Fungsi dari zat tanduk di cangkang kerang. Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Mbak Piatun. Jawabannya Fungsi apa? dari tanduk ini adalah B, untuk melindungi lapisan yang ada di sebelah dalam. Oke.
Iya, oke benar sekali ya. Jawabannya B, karena tadi sudah dijelaskan bahwa sel tanduk ini berfungsi untuk melindungi lapisan yang ada di sebelah dalamnya dan melindungi cangkang dari asam karbonat dan memberi warna cangkang. Oke, karena sudah menjawab dengan benar. Oke, selanjutnya ada yang kedua tentang mutiara nih. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau mutiara itu produk dari dihasilkan oleh kerang atau bivalvia. Karena hampir semua kalangan masyarakat tahu tentang kerang yang dapat menghasilkan mutiara dan bernilai jual tinggi, maka banyak industri yang memanfaatkan hal seperti ini untuk membudidayakan kerang. Nah, kerang mutiara ini harus memakan pasir sehingga dapat menghasilkan mutiara. Nah, mutiara ini dihasilkan di salah satu lapisan penyusun tubuh bivalvia. Di bawah ini, lapisan manakah yang benar? Nah, ada yang bisa menjawab, di lapisan manakah mutiara bisa dihasilkan? Izin menjawab lagi, Bu. Oke, silakan Mbak Fiatun. Menurut saya jawabannya D, Bu. Lapisan nukleus. Benar sekali. Terima kasih Mbak Fiatun untuk jawaban benarnya. Jadi benar ya, lapisan akres yang misalkan mutiara, karena dia disebut lapisan mutiara. Oke, mungkin seperti itu evaluasinya. Jadi buat yang masih bingung ataupun masih sulit untuk memahami, silakan bisa tanya secara pribadi kepada Ibu, dipersilahkan, atau tanya di grup kelas juga tidak apa-apa. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan di pembelajaran kali ini. Sebelum kita akhiri, Ibu mau tanya nih, apakah pembelajaran kali ini menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Oke, Ibu harap pembelajaran kali ini bisa menyenangkan dan kalian bisa mendapatkan ilmu dan manfaat dari pembelajaran kali ini. Oke, anak-anak, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf untuk bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang telah Ibu lakukan dan secara sengaja maupun tidak sengaja. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini, patuhi protokol kesehatan, dan tetap di rumah aja. Terima kasih. Ibu tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ibu. Ya, oke.